Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu narasumber yang luar biasa ya, Bapak Krismanto. Beliau ini adalah sahabat saya, tapi yang pasti beliau lebih pintar dari saya ya. Apalagi di bidangnya ya, di arsitek ya, luar biasa. Beliau juga merancang beberapa Chinatown di beberapa kota ya. Malam hari ini kita akan membahas satu kajian yang luar biasa yang mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa kita bahas mengenai transgender dalam arsitektur. Baca judulnya aja saya juga pusing, Chris. Nah, makanya tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Chris mungkin bisa perkenalkan diri lebih detail dan kemudian langsung masuk ke materi. Silakan, Chris. Terima kasih Susan untuk pembukaannya. Nama saya Krismanto, saya dosen di Universitas Kristen Maranatha di Departemen Arsitektur. Saya alumni dari Arsitektur Unpar. Dan S1, S2, S3 saya di Unpar, arsitektur sama bidangnya. Dan saya sudah mengajar di Maranatha sejak 2005. Jadi tahun ini adalah tahun ke-20 saya mengajar di Maranatha ya. Saya juga seorang peneliti, meneliti banyak hal termasuk di bidang arsitektur, termasuk pemerhati budaya Tionghoa. Ya, jadi saya banyak melakukan riset di bidang ketionghoaan dan masuk dalam komunitas juga yang memperhatikan ketionghoaan ya. Walaupun sebetulnya bidang keahlian saya bukan itu. Ya, cuma itu interest aja. Karena apa? Karena kalau menurut saya ketionghoaan kalau tidak ditekuni itu akan hilang. Karena waktu dan generasi saat ini, generasi muda kurang suka dengan bidang itu ya, dengan ketionghoaan. Tapi anyway, bidang saya sebetulnya, saya mendalami arsitektur gereja sebetulnya. Sejak S1 ya. Jadi saya banyak lakukan riset tentang gereja dan pendekatan yang saya gunakan dalam riset saya kebanyakan adalah pendekatan fenomenologi. Transgender arsitektur pos sarang. Sebelum saya mulai, saya kasih disclaimer dulu bahwa presentasi ini sebetulnya syarat dengan pandangan dan pendapat saya secara pribadi sebagai subjek dalam penelitian yang sudah dilakukan cukup lama ya, tahun 2010 sampai 2014. Saya 4 tahun meriset objek ini ya. Jadi kalau nggak setuju pun boleh ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan penelitian tentang gender? Karena sebetulnya ada yang begini gitu ya. Kalau kita lihat hari-hari ini kita bisa ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Ada laki-laki pakai rok gitu kan. Ya, fashion itu berkembang begitu rupa sehingga kadang-kadang kita bingung ini baju wanita atau baju pria gitu ya. Ada yang unisex jelas, yang seperti gambar di tengah ya. Tapi yang sebelah kanan itu mengganggu buat saya ya. Kayak itu bajunya bukan baju pria, tapi digunakan oleh pria. Dan perkembangan dunia fashion begitu pesat, begitu maju ya. Sehingga apa sih sebetulnya gender buat seseorang gitu ya. Dan apakah gender itu bisa masuk bukan hanya kepada peran sosial manusia, tapi masuk ke hal-hal yang bersifat desain gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke bidang arsitektur, saya mau ajak Anda untuk melihat gambar-gambar ini ya. Nah, ini kita bikin, anggaplah ini kuis kecil. Kalau barang-barang ini, benda-benda ini ya, ada gendernya, kira-kira yang mana yang cowok, yang mana yang cewek ya. Ini ada Corolla 76, Corona 76, Toyota Crown 76 ya. Nah, coba lihat yang mungkin seumuran dengan ayah saya gitu ya, pernah mengalami punya mobil ini. Nah, kalau ada yang cowok, ada yang cewek ya. Yang cowok aja deh, yang cowok. Kira-kira di antara tiga ini yang cowok yang mana? Boleh ketik di kolom chat kalau ada gendernya ya. Kalau ada gendernya, yang mana kira-kira yang cowok? Corona 76 yang cowok ya, yang cowok. Oke. Crown 76 ya. Ya, Crown 76 ya. Rata-rata kalau nggak Corona 76, Crown 76. Jarang sekali yang bilang bahwa Corolla 76 itu cowok gitu ya kalau dibandingkan. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Beetle ya, VW nih ya. Banyak yang suka dengan VW. Kalau ada cowok sama cewek ya, yang mana yang cowok, yang mana yang cewek? Beetle 63 atau New Beetle? Yang cowoknya aja yang mana? Yang tahun 63 atau yang baru? Yang 63. Ya, ya. Oke, ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini mobil baru nih ya. BYD. Ada dua keluaran BYD, ada Dolphin dan ada
atau 3. Yang mana yang cowok kira-kira? Yang dolphin atau yang atau 3? Yang dolphin yang cowok ya. Ya, saya sependapat yang dolphin lebih cowok ya daripada yang atau 3. Nah, ini agak lebih susah. Ini karyanya mahasiswa saya nih. Kalau misalnya ada cowok sama cewek, yang mana yang cowok, yang mana yang cewek? Yang cowoknya aja, yang cowoknya. Yang kanan ya, yang cowok ya. 1, 2, 3, yang kanan, yang kanan yang cowok, kayaknya yang kiri ya yang cowok ya, lebih cowok ya, atau yang tengah, yang ke satu lebih cowok ya, yang ke satu. Nah, nah ini kursi, ada kursi makan 1, kursi makan 2, kursi makan 3. Kira-kira yang cowok yang mana? Yang ke satu ya, lebih cowok ya. Nah, ini karyanya Nyoman Nuarte. Yang mana yang cowok? Yang lebih cowok yang mana kira-kira? Yang satu atau yang kedua? Dua-duanya. Oke, ini makin lama makin susah ya. Makin lama makin susah. Saya skip aja ya. Ini karyanya Frank Lloyd Wright, arsitektur ya. Ada yang cowok, ada yang cewek nih. Yang mana yang cowok kira-kira? Yang satu kayaknya. Yang ke satu ya. Ini juga Frank Lloyd Wright ya. Ini makin lama makin susah, makin lama makin susah ya. Ini karyanya Le Corbusier ya. Ada yang cowok, ada yang cewek ya. Yang mungkin yang kiri lebih cowok ya daripada yang kanan. Ini karyanya Andra Matin ya. Yang kanan lebih cowok daripada yang kiri ya. Dan seterusnya. Nah, oke. Kalau gitu, ya makin lama makin susah untuk membedakan yang mana yang cowok, yang mana yang cewek, ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih gender itu, gitu ya? Dalam satu buah buku namanya Psychology of Gender 2012, ya. Gender adalah sebuah konstruksi psikologis, sosial, dan kultural tentang what it means to be a man and woman, gitu ya. Apa itu jadi male and female, apa itu menjadi laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat, ya. Jadi kalau kita bicara tentang gender, kita bicara tentang konstruksi psikologis, konstruksi sosial, dan konstruksi kultural, ya. Gender bukan soal pria dan wanita, gender bukan soal dia kromosomnya XX dan XY gitu ya, tapi gender adalah peran ya yang dibentuk oleh psikologi, sosial dan kultural ya. Nah, identitas gender adalah perasaan internal subjektif ya seseorang tentang gendernya ya, tentang gendernya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan atau kadang-kadang switching ya gitu ya. Atau kadang-kadang switching. Misalnya ada pria yang lebih banyak ngurusin rumah gitu ya. Bukan artinya dia jadi wanita, enggak. Suatu saat dia berperan gendernya sebagai ibu gitu ya di rumah gitu. Nah, transgender adalah orang-orang yang identitas gendernya berbeda dengan biological sexualnya. Ya, sex biologicalnya. Ya, artinya ini bukan cuma orientasi seksual, tapi ini adalah soal identitas dirinya. Ketika dia berbeda, ya, maka disebut sebagai transgender, gitu ya. Ini definisi psikologi gitu ya tentang apa itu gender dan apa itu transgender ya. Nah, gender, identitas gender dan transgender. Pertanyaannya adalah apakah arsitektur ada gendernya ya? Apa sih yang bisa mempengaruhi gender dalam arsitektur? Pertanyaan besarnya. Ada satu buah buku namanya Gender Space Architecture di tahun 2000. Ini buku lama. Dan Jane Randall dalam Gender Space Architecture menyatakan ada 4 premis tentang gender dalam arsitektur. Kalau kita mau mempelajari gender dalam arsitektur, premis yang pertama adalah bahwa ruang dan material. Tapi bagaimana sikap orang yang menghuni ruang itu, ya, menggunakan ruang itu secara sosial itu menentukan gendernya, gitu. Ya. Jadi nggak bisa dilepaskan ruang dengan penggunanya. Jangan cuma melihat ruang hanya dari materialnya, tapi juga harus dilihat dari siapa yang menggunakan ya dan bagaimana dia digunakan. Yang kedua, bahwa ada hubungan antara gender dan ruang yang ditentukan oleh relasi kuasa. Dia disebutnya relasi kuasa atau power relation ya. Jadi ada
power relation yang menentukan gender dan gender pada ruang. Tergantung pada siapa yang punya power untuk menentukan, ya. Di rumah-rumah tradisional misalnya, di rumah-rumah tradisional contohnya rumah Jawa atau rumah Sunda gitu ya. Pria itu kalau pergi ke dapur tuh pamali gitu ya, pamali. Karena di dapur itu menjadi wilayah yang berkuasa di situ adalah wanita gitu ya. Sehingga dapur seringkali punya gender wanita gitu ya, karena konon katanya wanita lebih banyak di dapur, walaupun hari-hari ini kalau kita lihat chef hebat itu pada pria gitu ya rata-rata. Nah, premis yang ketiga, identitas subjek pada ruang dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi ruang seseorang. Jadi seseorang yang masuk ke ruangan itu, dia punya persepsi, dia punya pengalaman, itu sangat menentukan bagaimana interaksi dia dengan ruang. Jadi memposisikan subjek dalam ruang itu menjadi penting untuk kita mengerti gendernya, ya. Nah, jadi sangat tergantung pada orang yang menggunakan ruang itu. Yang keempat, ada metafora-metafora tertentu yang dapat menunjukkan identitas baik secara konseptual maupun secara material terhadap gender. Ya, jadi ada metafora-metafora tertentu bahwa kalau tertutup itu female, gitu ya. Kalau terbuka itu lebih male, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah dasarnya. Nah, saya melakukan riset terhadap satu buah gereja. Mungkin ada yang pernah tahu gereja ini, ya. Ini ada di Kediri, ya, Poh Sarang namanya. Gereja Poh Sarang. Ini didesain, dibangun oleh Henricus McLean-Pont, seorang arsitek Belanda yang lahir di Indonesia tapi punya pengalaman kesempatan untuk belajar arsitektur di Belanda, dan dia menjadi desainernya Aula Barat ITB. Kalau Anda pernah ke Aula Barat ITB, itu didesain by Henricus McLean-Pont. Nah, dia mendesain satu buah gereja yang sangat terkenal yang sampai hari ini dia masih berdiri, namanya Gereja Poh Sarang, ya. Nah, apakah Poh Sarang itu cowok atau cewek gitu? Nah, pertanyaannya mulai dari situ. Kalau saya ditanya, Pak Kris, menurut Pak Kris, Poh Sarang itu cowok atau cewek sih? Nah, saya akan balik nanya. Nanyanya kapan? Nih, kalau tahun 1936, gereja ini cowok. Tapi kalau Anda tanya di tahun 1999, gereja ini jadi cewek. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, saya ceritakan ceritanya. Ya, saya riset ini selama 4 tahun. Kembali ke tahun 1930-an. Ya, ada seorang pastor ya yang membuka sebuah pelayanan misi di Kediri sana, di daerah Poh Sarang sana. Dia melayani pelayanan misi, lalu kemudian umatnya sudah mulai cukup banyak, lalu kemudian dia berpikir, saya mau mendirikan satu buah gereja. Nah, waktu itu dia mencari arsitek yang bisa membantu dia untuk merancang sebuah gereja. Lalu kemudian dia tahu dari warga-warga sekitar bahwa di daerah Trowulan, di daerah Mojokerto sana, Jawa Timur sebagian utara, ada seorang arsitek namanya McLean Pond. Dia lagi tinggal di sana dan lagi punya project di sana. Nah, pergilah Romo ini, pastor ini, ke Trowulan. Dia ketemu dengan McLean Pond, dan waktu itu McLean Pond sedang merancang satu buah museum, Museum Majapahit. Namanya Museum Trowulan, yang gambar sebelah kanan, ya, gambar yang sebelah kanan ini. Dia sedang merancang itu, lalu kemudian dari mana dia belajar ini? Dia lihat dari situs-situs purbakala yang sedang dia gali. Dia sedang melakukan proyek penggalian arkeologis situs Majapahit. Lalu kemudian setelah Romo ini, pastor ini, dan umat Posarang ketemu dengan McLean Pond dan dia melihat karyanya, dia bilang, wah ini bagus nih, katanya. Saya mau deh dibikinin satu, katanya. Ya, mau deh dibikinin satu, tolong bikinin saya satu lagi, tapi lokasinya di Posarang. Nah, lalu McLean Pond tanya, oke, ketentuannya apa aja nih? Saya mau gereja kecil ini ya bisa nampung 150 orang. Orang nggak duduk di kursi, orang duduknya lesehan, gitu ya. Posisinya bersila, lalu kemudian gerejanya terbuka, anytime orang bisa datang ke situ, nggak ada dindingnya, gitu ya. Nah, gereja ini akan menjadi pusat misi yang disebut sebagai gereja Henricus, gitu ya. Nah, jadi dia adalah
pusat misi, karena dia pusat misi, ini adalah tempat di mana masyarakat bisa belajar tentang iman, ya. Jadi dia harus terbuka karena semua orang boleh belajar tentang iman, ya. Jadi dia harus terbuka. Oke, ya. Oke, kalau gitu McLean Pond deal. Dia pergi ke Posarang. Dan ketika dia pergi ke Posarang, dia lihat situasinya, dia lihat site-nya dan lain sebagainya, mulailah dia merancang gereja ini, ya. Jadi pada saat awalnya gereja Posarang itu adalah sebuah pendopo, tempat di mana orang itu boleh datang anytime, terbuka. Namanya pendopo itu nggak pernah ada dindingnya, gitu ya, hanya tiang dan atap. Cuma itu aja, ya. Nah, orientasinya itu terletak pada altar. Altarnya dibuat lukisan, dibuat ukiran yang mengukir kisah-kisah di dalam kitab suci. Nah, tujuannya apa? Karena orang di sana itu kebanyakan buta huruf pada saat itu, tahun 1930, nggak punya kemampuan untuk baca tulis. Disuruh baca kitab suci pasti nggak akan bisa. Nah, sehingga gambar-gambar yang jadi ukiran itu, itulah yang menjadi kitab suci mereka. Nah, setiap kali umat datang ke sana, pastor-pastor ini akan bercerita, ya, mengajar dengan altarnya itu, dengan lukisan-lukisan digambar. Ada lukisan tentang Bahtranu, ada lukisan tentang macam-macam, ya. Ada semua di situ termasuk tentang perjamuan terakhir. Nah, itu menjadi sebuah kitab suci buat masyarakat yang ada di sana. Masyarakat yang sangat sederhana, petani-petani yang sederhana. Nah, itulah sebenarnya ordernya ke McLean Pond. Dan McLean Pond mewujudkannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau di dalam rumah Jawa, ya, pendopo itu wilayahnya pria. Pendopo adalah tempat di mana si tuan rumah ketemu dengan tamu, menjamu tamu. Dan biasanya kepala keluarga atau pria yang keluar untuk menerima tamu. Kalau di sebuah kerajaan, tempat di mana sang raja ketemu dengan masyarakat, dengan rakyatnya, ya. Jadi ini adalah wilayahnya pria, ya, sangat pria. Nah, ternyata kalau Anda pergi ke sana sekarang, ya, Anda pergi, gerejanya masih ada, walaupun ada sedikit perubahan, ya, tapi gerejanya masih ada. Nah, Anda temukan di sana gerejanya ganti nama. Namanya dulu Santo Henricus, ya, sekarang ini jadi Gereja Santa Maria, ya, itu yang pertama. Yang kedua, gereja ini sudah nggak lagi seperti pendopo yang cuma tiang, atap, terbuka. Enggak. Sekarang ini dikasih dinding, walaupun ada ventilasi gitu ya, tapi ada dindingnya. Dan dikunci, ditutup pakai tralis, dikunci. Artinya dia nggak lagi terbuka. Dia jadi sesuatu yang tertutup. Dulu di atas langit-langit itu, kalau kita lihat di gambar yang di atas, itu ada mahkotanya di atas. Dulu di mahkota itu kaca masuk ke dalam, persis jatuh di tengah-tengah gereja itu. Sekarang ini kalau kita lihat, ini foto yang di sebelah kanan, nggak ada lagi skylightnya. Cuma genteng aja tuh dibikin bentuknya salib, ya, genteng kaca. Ya, cuma itu aja, nggak ada lagi skylight di sana. Ya, nah sehingga gereja ini berubah dari yang dulunya gereja pria, ya, paseban, pendopo, sekarang menjadi gereja yang tertutup. Omah, omah itu bagian dalam dari rumah Jawa yang sebetulnya adalah wilayahnya wanita gitu. Nah, hal yang menarik lainnya adalah dulu gereja ini terang karena ada skylight, sekarang jadi gelap, ya. Kalau kita masuk ke dalam situ, kita kayak masuk dilingkungi oleh sebuah struktur gitu ya, sehingga terasa sekali bahwa kita kayak masuk ke dalam candi gitu ya, atau masuk ke dalam relung yang gelap gitu. Sama seperti masuk ke dalam rahim gitu, yang gelap gitu. Jadi dari pria ke wanita. Nah, ada hal yang menarik saya jumpai di sana, ya. Jadi ini saya punya denah zaman dulu. Akses ke gereja itu harus lewat menara lonceng, ya, yang hijau nih. Masuk ke sini, ya, masuk ke dalam, masuk ke gereja. Selain masuk ke sini, ada satu akses yang langsung masuk ke Gua Maria yang ada di sebelah gereja. Zaman dulu kalau ada ibadah, ada pengajaran gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang formal, orang itu akan masuk lewat akses gereja yang utama ini. Tapi pulang dari sawah, mereka akan berkeluh kesah pada simbol gitu ya, pada sosok ibu yang mereka percaya bisa menolong mereka. Sehingga mereka datang lewat akses yang kedua, yang populer, yang sehari-hari. Setiap kali pulang dari sawah, mereka mampir untuk berdoa, minta tolong supaya hasil sawahnya
tahun ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Cuma itu, ya, berkeluh kesah pada simbol gitu. Nah, dulu ada dua akses yang berbeda. Nah, ini adalah gereja yang formal, ya, gereja yang dogmatik, gereja yang formal. Sementara yang di ujung sana, Gua Maria itu menjadi gereja yang populer, gereja yang populis, gereja yang terbuka buat siapapun yang mau berkeluh kesah di sana. Hari ini, kalau Anda pergi ke sana, akses ini ditutup. Sehingga Anda kalau mau berdoa di Gua Maria pun harus masuk lewat akses satu ini yang utama, ya. Dulu dia terpisah, sekarang dia bersatu. Seolah-olah yang utama ini diakuisisi gitu ya. Karena apa? Karena Gua Maria yang di ujung sini punya nilai sakral yang luar biasa. Punya fenomena-fenomena sakral yang luar biasa. Kalau Anda pergi ke sana, Anda akan ketemu dengan orang-orang di sekitar sana yang bilang, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya sakit penyakit dan lain sebagainya, berdoa di Gua Maria situ, tokcer katanya, langsung katanya doa-doamu akan dijawab gitu. Nah, sehingga saat ini yang dominan di sana adalah Gua Marianya gitu ya. Walaupun orang pergi ke situ untuk ke gereja gitu ya. Nah, tapi inilah yang menyebabkan gereja ini berubah nama. Dulunya gereja Santo Henrikus, sekarang jadi gereja Santa Maria. Pertanyaannya, kenapa dia berubah jadi cewek? Ya, tadinya cowok, sekarang jadi cewek. Karena masyarakat di sana sebelum kenal dengan agama Kristiani, kebanyakan mereka sebetulnya adalah kejawen gitu ya. Dan yang mereka sembah adalah Dewi Sri, Dewi Kesuburan, yang mereka selalu menyembah Dewi Kesuburan ini supaya mendapatkan hasil pertanian yang baik gitu. Nah, mereka terbiasa dengan Tuhan itu adalah yang perempuan. Nah, ketika Kristianitas masuk, mereka bingung. Bingung karena di sini Tuhannya itu cowok semua. Ya, ada yang dipanggil Bapak, Yesus jelas cowok. Ya, nah, Roh Kudus pun pada saat zaman itu, ini bicara tentang sebelum Konsili Vatikan kedua, Spiritus Sanctus ya, itu dalam bahasa Latin itu punya konotasi maskulin ya. Sehingga buat orang-orang desa di sana, ini Tuhan kok lanang kabeh gitu ya. Laki-laki semua ya. Dia nggak punya Tuhan yang cewek nih gitu ya. Bingung. Mana Tuhan yang ceweknya? Nah, padahal dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ya, Roh Kudus itu disebut Tohagion Pneuma ya. Meskipun pneuma itu netral dalam bahasa Yunani, tapi dia ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dia jadi maskulin ya. Jadi konotasinya tuh cowok semua gitu ya. Padahal ada bawah sadar kolektif masyarakat yang ada di sana. Mereka merindukan Tuhan yang cewek sebetulnya gitu. Yang terbiasa sebelumnya sama mereka gitu. Sehingga ketika ada sosok Bunda Maria, Gua Maria di sebelah gereja, mereka menganggap ini jawaban dari semua doa-doa mereka gitu ya. Bahwa mereka berharap Tuhan yang cewek. Oh, ini ada simbol di mana dia bisa mendengarkan keluh kesah sehari-hari mereka ya. Nah, yang menyebabkan Pohsarang itu berubah karena ternyata adaptasi arsitektur itu mengikuti tadi persepsi masyarakat, orang yang menggunakannya ya. Nah, emang masyarakatnya cewek. Nah, mari kita lihat sama-sama. Saya mencoba untuk mencari konteks sosiokosmik yang ada di Kediri pada saat itu ya. Jadi saya berkelana menelusuri waktu ke sejarah sejak zaman Kerajaan Erlangga. Jadi ketika itu Erlangga punya dua anak ya. Dan sebelum dia meninggal dia tahu kalau anak-anak ini akan berebut tahta. Dan oleh karena itu Erlangga dibantu oleh seorang empu membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan ya. Bagian utara dan timur itu satu wilayah, barat dan selatan itu satu wilayah. Batasnya adalah Kali Berantas. Yang di utara dan timur itu adalah daerah Surabaya, Mojokerto, terus ke arah Banyuwangi ke sana ya. Itu daerah pesisir. Di sana ada gunung. Gunung Kelut adalah gunung api, gunung vulkanik. Ya, batuan-batuan yang ada di sana adalah batuan-batuan vulkanik. Dan kerajaan yang ada di sana adalah kerajaan Jenggolo. Ya, ini adalah pecahan dari kerajaannya si Erlangga. Dan ini punya konotasi maskulin. Kalau kita lihat makanya orang-orang Surabaya itu keras gitu ya. Dalam bahasa Jawanya disebut pelolongan, matanya besar, melolong gitu ya. Nah, sementara daerah selatan dan
dan barat itu daerah feminin. Di situ ada gunung namanya Gunung Wilis, jelas bukan gunung aktif. Ini adalah gunung dengan batuan yang terjadi di situ adalah batuan tektonik yang kita jumpai. Sungai ada di sana ya, lalu kemudian kerajaan yang kemudian dibangun di situ oleh pecahan kerajaan Erlangga adalah kerajaan Pangjalu ya. Dan ini punya konotasi yang feminin. Orang-orang di situ, orang-orang yang jauh lebih tenang, jauh lebih kalem, ya. Mereka disebut riepan. Matanya agak sipit gitu ya, riep gitu. Kalau kita bilang makhluk kosmiknya gitu ya, makhluk kosmiknya kalau di daerah Kerajaan Pangjalu itu adalah Putri Kili Suci, sedangkan di Kerajaan Jenggolo itu adalah Jotosuro. Jotosuro ini raksasa dengan wajah banteng gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga terbagilah dua. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara Kerajaan Majapahit, situsnya yang sedang digali sama McLean Pond sedang distudi, itu adalah situs yang adanya di utara. Mojokerto, Trowulan itu sebelah utara. Itu adalah daerah yang dulunya sebelumnya adalah Kerajaan Jenggolo. Artinya itu adalah daerah maskulin. Sedangkan Pohsarang adalah di daerah feminin. Anda bisa bayangkan arsitek itu memindahkan satu buah struktur bangunan yang pasnya adalah untuk di daerah utara yang maskulin pindah ke feminin. Jelas nggak sesuai dengan bawah sadar kolektif masyarakat yang ada di sana. Nah, oleh karena itu dia berubah. Ya. Memang perubahan ini nggak langsung melalui sebuah proses yang panjang dari 1936 sampai terakhir 1999. Berkali-kali berubah, ya, berkali-kali melakukan renovasi sehingga akhirnya berubah. Jadi gereja Pohsarang adalah gubahan maskulin dalam konteks lokus masyarakat yang feminis, gitu ya. Dan gimana dia bisa bertahan? Justru dia bertahan karena dia beradaptasi sesuai dengan konstruk sosial dan psikologis masyarakat yang menggunakan gitu. Nah, itu adalah riset saya ya. Jadi saya sampai pada kesimpulan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan gender dalam arsitektur? Yang pertama ekspresi material, bentuknya ya. Tadi saya udah bicara banyak, yang terbuka itu lebih pria, yang wanita itu lebih nutup, lebih melingkungi, lebih protecting, lebih menutup gitu ya. Kedua fungsi, pola aktivitas ya, pola aktivitasnya. Dia dibuat sebagai pusat misi. Kalau pusat misi itu tempat di mana mereka berkumpul untuk apa? Untuk belajar kemudian untuk keluar lagi. Kan misi ya, misi kan harusnya keluar ya, misi kan harusnya keluar. Nah, sekarang ini dia bukan jadi pusat misi pada akhirnya, dia menjadi tempat ziarah. Beda banget, dulu adalah pusat misi, geraknya keluar. Sekarang ini jadi malah orientasinya ke dalam, bukan keluar. Dia menjadi destinasi, tempat berziarah, tempat menimba kekuatan. Tapi dulu dia belajar untuk keluar karena misi. Sekarang berubah. Yang ketiga, yang menentukan gender dalam arsitektur adalah maknanya ya. Bagaimana interaksi antara si bangunan itu dengan manusia yang menggunakannya. Ya. Jadi manusianya lah yang menentukan sebetulnya gender. Dan yang keempat adalah waktunya ya. Jadi kadang-kadang waktu mengubah banyak hal. Waktu membuat bangunan itu berubah karena alam pikir manusianya pun berubah. Ya. Sehingga inilah yang menentukan gender dalam arsitektur. Nah, jadi terakhir, ya, gender is not about being men or women. Ya, although almost all women's problem starts with men. Ya, menstrual cramp, mental illness, mental breakdown ya, menopause gitu ya, men semua. But there will be only woe without men. Ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan riset yang aneh ini bisa membuka wawasan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Chris, luar biasa ya. Saya tadi berasa kembali ke pelajaran sejarah. Bahkan saya lupa itu Erlangga. Saya pikir dia penerbit. Oke, baik ada sedikit komentar dari Pak Sunjoyo. Pak Sunjoyo bilang, Pak Kris, my friend, terima kasih banyak insight malam ini yang menyentuh aspek arsitektur gereja yang beradaptasi dalam khasanah budaya, sosiologi, dan antropologi, serta berziarah dalam sejarah. I really appreciate it. Thank you. Ya, luar biasa ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Sun ada sedikit komen atau pertanyaan mungkin untuk materi malam hari ini yang di luar biasanya ini. Silakan Pak Sun.
Ya, terima kasih. Mohon maaf saya off cam. Ya, Ya. nggak apa-apa. Pak Kris, terima kasih. Saya senang sekali bisa melihat dari kacamata yang Bapak mendalami berbagai aspek tadi. Saya baru sadar bahwa ternyata arsitektur itu bisa terjadi perubahan. Saya baru tahu dari gambaran yang Bapak berikan tadi dengan gereja yang dulu yang sangat maskulin dan berubah total untuk menjadi feminin ya. Ya. Dan itu terjadi karena konteks budaya. Dan saya pikir kayaknya kehidupan dunia ini juga perlu lakukan berbagai penyesuaian menurut saya. Bukan hanya dalam konteks arsitektur, dalam konteks bangunan, tetapi dalam banyak aspek kehidupan. Betul nggak Pak Kris demikian? Betul, contohnya bidang keuangan. Waktu Sri Mulyani sama Purbaya sekarang ini. Sangat berbeda kan, stylenya sangat berbeda, cara mereka menyampaikan dan cara mengambil kebijakannya juga sangat berbeda. Jadi saat ini semua aspek itu bisa berubah. Justru menurut saya yang bisa sustain adalah yang bisa beradaptasi, yang bisa berubah. Kalau dia nggak mau berubah, ya dia nggak bisa sustain gitu. So Siap, change is a must. Oke, baik. Mungkin ada Ya. lagi, mungkin yang mau berkomentar tentang transgender dalam arsitektur ini. Ya, saya izin menyampaikan sedikit ya. Jadi ini risetnya 4 tahun ya. Saya bolak-balik ke Kediri, tinggal di sana selama seminggu gitu ya. Saya mengunjungi gereja itu hampir pernah di setiap waktu. Mau jam berapapun saya pernah ada di situ gitu. Karena pendekatan yang saya gunakan untuk membaca fenomena ini adalah fenomenologi ya. Nah, filsafat fenomenologi dan metodologi fenomenologi sebagai sebuah metode gitu ya. Itu empirical murni. Sehingga pada saat saya meneliti, si promotor saya, supervisor saya bilang, kamu harus lupakan semua yang pernah kamu ketahui dan semua yang pernah kamu pelajari ya, dan pergi ke sana seperti seorang anak kecil ya, membiarkan benda itu yang bicara sama kamu. Itu metode fenomenologi ya. Jadi saya harus amnesia dulu ya, hilang ingatan gitu, pergi nggak pernah tahu pelajaran apapun. Betul-betul kayak anak kecil datang ke sana, terus ditungguin itu benda ngomong sama saya. Dari pagi sampai pagi lagi saya pernah tungguin itu barang. Itu nggak ngomong-ngomong gitu sama saya. Ya, nungguin ini benda ngomong sama saya gimana caranya gitu kan. Iya, tapi lewat proses yang panjang gitu ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Saya ketemu dengan keturunan dari tukangnya McLaren yang bikin itu ya. Jadi saya ketemu dengan satu orang bapak, ternyata bapak ini adalah cucunya dari tukang batunya McLaren yang bikin bangunan itu. Jadi saya dapat cerita yang otentik dari keluarga yang memang membangun gereja itu. Sehingga oh baru ngerti saya. Cara mereka memaknai orang yang terlibat pada bangunan itu dengan orang yang baru-baru ini datang ke sana itu sangat berbeda. Nah, justru pandangan tentang objek ini itu dikumpulkan lewat pertemuan, lewat pemaknaan-pemaknaan yang muncul lewat interaksi-interaksi orang-orang terhadap objeknya. Nah, itulah yang ditangkap terus dirumuskan. Nah, itulah metode fenomenologi itu seperti itu. Kalau disuruh ngulang, nggak mau saya ngulang lagi. Setengah mati ya. Saya harus sangat attach gitu ya sama barang itu ya. Saya harus betul-betul merasakan gimana kalau saya duduk di sana, saya berdiri di sini, apa yang saya rasakan gitu ya. Saya harus identifikasi every step, every position gitu. Udah nggak mau lagi lah. Suruh ngulang nggak mau lagi saya. Curhat sedikit. Tapi kan hasilnya ya luar biasa ya. Biasanya kan LTI itu kita bicara tentang hal-hal yang implikatif ya. Baru kali ini kita berbicara tentang sesuatu yang lain gitu, konsep yang lain ya. Bagaimana kita melihat ternyata di balik arsitek gitu ya, either itu bangunan, either itu tadi yang mobil, bahkan punya Nyoman Nuarte itu apa ya disebutnya? Sculpture ya. Sculpture ya. Ya di situ Sculpture. ternyata ada gendernya ya, ada meaningnya. Cuman Chris pertanyaannya gini ya, apa sih meaningnya kita menaruh gender di balik setiap arsitek-arsitek tersebut? Contohnya seperti yang tadi, misalnya kan Gua Maria mah tadi ada latar belakang ceritanya ya. Tapi ketika bangunan gitu, seperti tadi contohnya bangunan Oke. Binus kan. Nah mana yang Oke. cowok, mana yang cewek. Nah kenapa gitu Chris? Karena gini, seorang desainer harus tahu persis
bagaimana merancang sesuatu untuk penggunanya. Contoh, kalau saya bikin rumah sakit ibu dan anak, harusnya sangat berbeda dengan rumah sakit umum. Betul nggak Ya, desainnya? mm-mm. Iya, Ya betul. Ya iya. contohnya Boromir Karena dan Melinda aja. betul, Hmm. atau dengan Limiati. Ya, Harusnya ya. sangat berbeda dong. Nah, contohnya lain, merancang. Ini kita bicara yang kecil aja. Ruang tunggu dokter kandungan dan merancang ruang tunggu dokter gigi harusnya berbeda dong. Hmm. Ya, kalau dokter kandungan itu nggak boleh tuh kursinya berhadap-hadapan. Karena orang yang kandungannya besar ke dokter kandungan, kakinya nggak bisa rapat. Perutnya gitu kan? Iya. Ya, Heeh. duduk kakinya setengah kebuka tuh. Ya, Hmm. nggak boleh hadap-hadapan, nggak sopan gitu. Mm-mm. Hal-hal seperti itu tuh. Seorang desainer yang baik itu harusnya dia aware bagaimana desain itu harusnya pas buat orang yang menggunakannya. Contoh Hmm. lain, bikin toilet. Di sini mungkin nggak semuanya dari Bandung ya, Ya. tapi mungkin pernah ke PVJ ya. Saya waktu ke PVJ pertama-tama desain-desain yang dulu, nggak tahu sih sekarang saya udah lama nggak ke PVJ. Kalau ke toilet cowok di PVJ itu terintimidasi rasanya. Karena toiletnya itu dipasang begini ya, orang berdiri itu bisa bisa lihat-lihatan gitu. Oh. Oh. Heeh. Belum pernah, belum pernah. Oke, oke, oke. Bisa Oh. bisa saling lihat gitu. Nggak bener juga ya. Terus ujung belah sananya itu WC cewek dan terbuka lagi. Nggak masuk akal saya. Oh. Jadi kalau saya di sana tuh ya cari yang paling ujung ya. Paling Yang ujung nggak sana kelihatan gitu. ya, karena belah sananya tembok gitu. Iya, daripada gue diliatin orang kan nggak enak gitu. Pipisnya terintimidasi rasanya gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, hal-hal seperti itu tuh perlu dipahami ya oleh seorang desainer yang baik ya. Oke. Cuma mungkin kenapa kita seperti yang tadi ya, misalnya kayak PVJ. PVJ itu cowok apa cewek sih, Chris? Cowok sangat terbuka ya, Sangat open, open sangat air. open. Iya, sangat open. Beda banget sama Pascal 23. Hmm. Oh. Pascal 23 tuh sangat cewek. Oh, apakah itu akan mempengaruhi para pengunjung yang akan datang gitu, Chris? Enggak akan Enggak ya? mempengaruhi. Jadi makanya enggak semua bangunan itu punya gendernya itu signifikan pengaruhnya. Hmm. Enggak semua ya. Oke, oke. Ya. Jadi signifikansi dari pemahaman gender ini enggak selalu signifikan, tapi for some function, for some particular function itu punya signifikansinya gitu. Oh, oke, 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 I see. Ya, bagus. Keren, Chris. Luar biasa. Materi yang benar-benar baru ya. Dan benar-benar memberikan pencerahan deh. Untuk saya pribadi juga itu ya. Luar biasa. Oke, baik. Mungkin saya buka untuk satu yang mau bertanya atau yang mau komen. Silakan. Mungkin dari siapa? Dari Sir Harry atau dari Bu Ailing kira-kira udah nyampe kah, Bu Ailing? Trying my best to understand, Bu. Trying my Oh, best. oke, oke. Thank you. But Oh, thank you, Pak. Very interesting. yes. Thank you, sir. Mungkin dari Bu Ailing silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kris dan Bu Susan ya. Sebenarnya mengenai arsitektur dan budaya itu selalu menjadi yang menarik ya Pak. Saya mempunyai sedikit sekali pengetahuan dan latar belakang mengenai musik, tetapi saya sempat juga melakukan satu riset mengenai musik barok gitu kan ya. Dan setelah diteliti ternyata ketika budaya di zaman itu Pak, sama ya, kalau di dalam nyanyian itu musik barok itu banyak sekali perintilannya ya, bernyanyi itu banyak yang gitu ya. Ternyata ketika dilihat dari segi arsitekturnya juga melintir, Pak. Betul, Ya, betul. very interesting sebenarnya ketika kita memahami konteks budaya, bentuk-bentuk hasil karya ya daripada civilization ya, jadi kebudayaan manusia gitu Pak. Dan saya sangat berterima kasih ya sama Pak Kris sudah membagikan riset yang luar biasa. Di Indonesia saya baru tahu juga nih ada dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan tentunya kalau dilihat dari segi akademis saya rasa ini sumbangan yang sangat penting bagi dunia pendidikan khususnya di bidang arsitektur. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih, Bailing. Oke, baik. Silakan Pak Kris, mungkin ada closing statement. Ya, saya berterima kasih untuk kesediaan untuk mendengarkan riset yang aneh ini gitu ya. Jadi kenapa ini waktu itu saya menempuh pendidikan S3 itu 6 tahun. Ya, lama banget. Ya karena risetnya kayak gini gitu ya.
Aduh, susah banget ya mencari sesuatu dan nggak semua orang mau masuk ke wilayah ini karena there's no point gitu ya, nggak ada nilai ekonomisnya, rasanya nggak ada sebuah mempertanyakan sebuah fenomena eksistensial gitu ya yang hadir di sebuah kebudayaan, sebuah masyarakat gitu. Nah, tapi saya berharap bahwa ketika kita belajar, kita jangan cari belajar yang mudahnya. Tapi kita harus berani untuk masuk ke wilayah-wilayah yang orang lain nggak mau masuk. Ya, justru disitulah sebetulnya kita menemukan kebesaran alam semesta dan kebesaran Tuhan. Ketika kita masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini orang lain nggak mau masuk gitu. Disitulah kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain mungkin akan buat apa sih gitu ya. Orang lain akan merasa ngapain sih nggak ada kerjaan gitu kayak gitu. Tapi justru disitulah saya menemukan betapa besarnya Tuhan ya ketika kita berani untuk masuk ke wilayah-wilayah yang nggak pernah orang masukin. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk masuk ke wilayah-wilayah itu ya karena disitulah sebetulnya kita bisa menemukan Tuhan lebih besar. Ya, terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Kita bisa kasih applause ya buat Pak Kris ya. Malam hari ini kita belajar ya, cara kita melihat ruang berubah, maka cara kita memahami dunia ini juga pasti ikut berubah ya. Terima kasih Pak Kris untuk materi yang luar biasa ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai kita ketemu lagi Jumat depan.